Recordingnya nanti. Kita mulai ya Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang. Selamat bergabung Bapak Ibu guru hebat, peserta webinar yang diadakan oleh Komunitas Belajar Guru SMA Negeri 1 Beduai sesi kedua. Pada hari ini, tema kita masih sama, yaitu mengenai e-kinerja dengan materi yang berbeda. Kali ini materinya adalah mengenai apa yang harus dilakukan guru selama masa observasi. Baiklah Bapak Ibu semuanya, sebelum kita memulai webinar kita ini, marilah kita berdoa sebagai umat beragama, berdoa menurut kepercayaan dan agama kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Kok nggak bareng suaranya ya? Berdoa selesai. Salam sehat dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Dari saya Nelly Pahwanisa Dewi selaku moderator pada webinar siang ini. Ada pantun dari saya Bapak Ibu khusus untuk menyambut Bapak Ibu guru hebat peserta webinar sesi kedua ini. Badan kekar umurnya tua, bawa pedang bukanlah petani. Apa kabar Bapak Ibu semua? Selamat datang di webinar hari ini. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah mengizinkan serta memberikan kita kesehatan, kesempatan sehingga kita bisa mengikuti webinar sesi kedua ini. Terima kasih kepada Bapak Ibu peserta yang sudah berpartisipasi untuk mengikuti webinar Komunitas Belajar Guru SMA Negeri 1 Beduai session kedua ini. Izinkan saya memperkenalkan anggota penggerak komunitas kami dan narasumber pada hari ini. Yang pertama adalah Ketua Komunitas Belajar Guru SMA Negeri 1 Beduai, Ibu Paulina Olivia SPD. Apa kabar Ibu? Baik. Salam dan bahagia Bapak Ibu semua. Terima kasih sudah bergabung pada webinar kami. Ibu Paulina Olivia merupakan guru mapel PKN di SMA Negeri 1 Beduai. Kemudian yang kedua ada wakil ketua komunitas kita yang cantik dan imut-imut, Ibu Tara Hairunisa SPDGR. Apa kabarnya Ibu? Baik, salam bahagia untuk Bapak Ibu semua, salam hebat. Terima kasih sudah bergabung di webinar kami Bapak Ibu. Ibu Tara merupakan guru fisika, masternya sains Bapak Ibu. Beliau guru fisika di SMA Negeri 1 Beduai. Kemudian selanjutnya sekretaris komunitas, yaitu saya sendiri Bapak Ibu. Yang kemudian selanjutnya ada Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Beduai yang merupakan narasumber pertama kita pada sesi pertama pada pertemuan minggu lalu, Bapak Johari MPD. Apa kabarnya Bapak? Sangat perlu ya Bapak kolaborasi. Mana Bapak Johari kita nih? Videonya. Baik dengan sesama. Gambar hilang sendiri. Hilang Kak Dewa Fortuna kita nih. Yang kedua, Oke, selanjutnya narasumber kita pada webinar hari ini Bapak Ibu ada Ibu Nur Fitri. Beliau merupakan guru penggerak angkatan 7. Apa kabarnya Ibu Nur Fitri? Alhamdulillah baik. Ibu Nur Fitri ini Bapak Ibu merupakan guru biologi di SMA Negeri 1 Beduai. Beliau bisa dikatakan princessnya SMA Negeri 1 Beduai. Mana senyum princessnya Bu? Oh gitu senyum princessnya Bapak Ibu. Oke, terima kasih Bu Nur Fitri atas waktunya untuk menjadi narasumber pada webinar kita hari ini. Banyak sekali ilmu dan pengalaman yang Ibu Nur Fitri bisa bagikan kepada kita Bapak Ibu.
Eh, pada hari ini, ya, Ibu Nur Fitri akan memberikan paparan mengenai e-kinerja di platform Merdeka Mengajar dengan materi apa yang harus dilakukan guru selama masa observasi. Jadi nanti kita akan mendengarkan paparan dan penjelasan dari Ibu Nur Fitri. Mungkin beliau juga akan memberikan kita contohnya bagaimana cara kita memasukkan perangkat untuk observasi yang dilakukan pada bulan Februari ini. Saya ingatkan kembali kepada Bapak Ibu guru hebat agar mematikan mikrofonnya sehingga pada saat nanti narasumber menjelaskan tidak terdengar atau tidak terdapat gangguan dari suara lainnya. Kepada Ibu Nur Fitri, waktu dan tempat dipersilahkan Ibu. Baik, mohon izin Bapak Ibu, terdengar suara saya? Dengar. Terdengar Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pembawa acara pada sesi webinar yang kedua ini, Bu acara kita yang cantik Bu Nili Pahwani, atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk menyampaikan beberapa hal. Puji syukur kita haturkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah SWT, karena atas rahmat dan ridhonya pada akhirnya kita bisa melaksanakan webinar pada sesi kedua yang diselenggarakan oleh komunitas belajar dari SMA Negeri 1 Beduai, terutama para penggeraknya. Yang terhormat Kepala SMA Negeri 1 Beduai Bapak Johari MPD, yang saya hormati guru-guru penggerak komunitas belajar SMA Negeri 1 Beduai, terutama Ibu Ketua, Bu Paulina Oliva SPD yang sangat luar biasa, serta rekan-rekan guru saya di SMA Negeri 1 Beduai. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Dewan Guru dari instansi lain, baik dari jenjang TK PAUD mungkin, SD, SMP maupun SMA. Saya izin share screen, Bu Tara. Nah, ini sih, ini Terlihat nggak, Bu? Ya, terlihat Bu. Terlihat ya. Mohon izin Bapak Ibu, saya dipercayakan oleh guru-guru penggerak komunitas belajar SMA Negeri 1 Beduai untuk memaparkan beberapa hal. Namun sebelumnya saya sampaikan, tentulah saya di sini bukan berarti ingin menggurui Bapak Ibu yang saya rasa lebih hebat daripada saya. Namun pada kesempatan kali ini kita sama-sama belajar Bapak Ibu, barangkali ada yang bisa kita sharekan, ada yang bisa kita bagi, dan ada yang bisa kita terapkan. Nah, mohon izin pada kesempatan kali ini saya akan sedikit memaparkan apa sih yang harus dilakukan oleh guru selama masa observasi pengelolaan kinerja. Nah, jadi sebenarnya Bapak Ibu ini bentuknya kalimat tanda tanya ya. Jadi apa sebenarnya yang harus kita lakukan Bapak Ibu? Nah, sebelumnya perkenalkan, tadi sudah disampaikan sih. Izin saya perkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Nur Fitri SSI, namun biasa dipanggil dengan Suci. Yaitu ada sejarahnya kenapa nama panggilan dan nama lengkap itu berbeda sangat jauh. Namun tentunya tidak saya jelaskan pada kesempatan kali ini karena waktu kita singkat Bapak Ibu ya. Nah, saya adalah guru penggerak angkatan ke-7 yang kebetulan pula mendapatkan tugas tambahan sebagai Waka bidang kurikulum di SMA Negeri 1 Beduai. Baik Bapak Ibu, yang harus kita lakukan selama masa observasi pengelolaan kinerja di PMM tentunya. Nah, sekarang kita perhatikan Bapak Ibu. Izin Bapak Ibu ya, mungkin Bapak Ibu bisa membuka akun PMM Pak Ibu masing-masing karena nanti kita akan sedikit praktek Bapak Ibu. Mohon untuk membuka akun PMM Bapak Ibu masing-masing di 2 tab yang berbeda. Jadi kita buka akun kita pada 2 tab yang berbeda. Nanti akan saya jelaskan kenapa kita membuka akun PMM kita pada 2 tab. Nah Bapak Ibu, di beranda platform Merdeka Mengajar yang kita miliki,
kita bisa melihat adanya menu baru atau fitur baru, yaitu menu pengelolaan kinerja yang mana ini baru kita temukan di tahun 2024 ini. Nah, ketika kita klik, kalau saya tidak salah Jumat kemarin sudah disampaikan oleh Kepala Sekolah, namun ini saya sampaikan sedikit lagi Bapak Ibu sebagai pembuka. Ketika kita klik menu ini, maka nanti kita akan masuk. Oke, kita akan masuk ke, tidak kelihatan nih. Nah nih, kita akan masuk ke bagian menu observasi praktek kinerja. Walaupun sebenarnya ketika kita klik pengelolaan kinerja ini, maka ada menu-menu lain. Tapi kita fokus karena tema kita di sini adalah apa yang harus kita lakukan pada masa persiapan observasi kinerja. Maka kita akan mengklik menu observasi praktek kinerja. Bapak Ibu, ini adalah akun PMM saya yang masih 0%. Nanti saya tunjukkan aslinya ya, ini adalah potongannya masih 0% karena belum ada yang saya masukkan pada menu ini. Maka dia masih tercantum 0% di situ. Nah, ketika kita klik cek langkah observasi pada menu ini, maka nanti kita akan masuk pada yang ketiga Bapak Ibu ya. Bagian yang ketiga yaitu pelaksanaan observasi. Nah, ketika kita sudah masuk ke menu pelaksanaan observasi, maka di dalamnya Bapak Ibu, kita akan menemukan beberapa menu. Yang pertama yaitu praktek kinerja. Kemudian yang kedua, bagian pertama dari pelaksanaan observasi. Kemudian yang ketiga, bagian kedua dari observasi itu yaitu tindak lanjut observasi. Jadi ini hanya potongan-potongannya Bapak Ibu, nanti untuk lebih jelasnya kita buka PMM kita. Baik, saya lanjutkan. Nah, tadi saya sudah memasukkan bahwa di menu pelaksanaan observasi itu ada bagian satu, yaitu pelaksanaan observasi. Maka ketika kita klik pelaksanaan observasi, maka di situ kita akan menemukan penjelasan tentang apa sih langkah-langkah yang harus dilakukan untuk persiapan observasi itu. Maka yang pertama yang harus kita lakukan adalah tentunya kita harus berdiskusi dengan atasan kita. Siapa atasan kita di instansi kita Bapak Ibu? Ya tentunya kepala sekolah kita masing-masing Bapak Ibu. Kita harus berdiskusi dengan atasan kita mengenai formulir yang harus kita siapkan untuk observasi. Isi formulir itu diantaranya adalah yang pertama jadwal pelaksanaan observasi, yang mana observasi itu kalau kita lihat di panduan pelaksanaan observasi kinerja itu dilaksanakan pada bulan Maret. Namun, diskusi dengan atasan untuk menyetujui kapan waktu pelaksanaan observasinya haruslah di bulan Februari ini Bapak Ibu. Nah, ketika kita mendiskusikan itu dengan atasan kita, kita akan mendiskusikan kapan kita akan melaksanakan observasi di kelas, kita akan menentukan kelas yang akan kita masuki untuk observasi, kemudian kita juga akan menentukan materi. Karena tentunya waktu pelaksanaan observasi yang kita sepakati dengan atasan kita, itu nanti akan terkait dengan perangkat pembelajaran yang akan kita bawa saat kita masuk ke dalam kelas, Bapak Ibu. Nah, ketika itu sudah kita sepakati dengan atasan, sudah kita isi di formulir diskusi persiapan, maka kita tinggal menunggu observasi itu berlangsung. Nah, baik, saya lanjutkan. Oke. Nah, untuk formulir diskusi persiapan itu, Bapak Ibu, ini kayaknya nutup ya. Kelihatan nggak sih ada wajah saya di situ? Ini cara nutupnya. Ini kan? Oke, ini cek kali. Oke, terdengar suara saya, Pak Ibu? Terdengar, Bu. Oke, baik. Pada formulir diskusi persiapan itu, ada beberapa bagian yang harus kita isi atau kita klik. Yang pertama yaitu target perilaku. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk target perilaku ini, itu sudah kita pilih pada saat perencanaan kinerja di bulan Januari. Jadi nanti jangan heran ketika Bapak Ibu klik bagian isi formulir diskusi persiapan, maka sudah ada keterangan untuk target perilakunya, karena itu sudah kita pilih waktu di perencanaan kinerja pada bulan Januari kemarin. Nah, untuk lebih jelasnya nanti saya buka PMM. Kemudian yang kedua, setelah kita memilih target perilaku, maka kita akan
mengupayakan mempelajari target perilaku tersebut, Bapak Ibu. Nah, bagian yang ketiga dari formulir diskusi persiapan yaitu penentuan jadwal observasinya. Nah, jika target perilaku sudah ditentukan, upaya mempelajari target perilaku juga sudah kita tentukan, kemudian kesepakatan dengan atasan mengenai jadwal observasi yang akan dilaksanakan juga sudah kita sepakati sama-sama, maka yang terakhir adalah kita akan mengunggah dokumen yang dibutuhkan dalam pelaksanaan observasi. Saya lanjut, Bapak Ibu. Nah, untuk bagian yang kedua, jika observasi itu sudah dilaksanakan, maka bagian yang keduanya adalah tindak lanjut dari observasi tersebut, yang pada kesempatan kali ini tentulah tidak dijelaskan karena fokus kita adalah mengenai apa saja yang akan disiapkan pada saat observasi. Nah, di sini Bapak Ibu warnanya masih hitam putih kehidupan di sini ini karena memang pada menu yang sebelumnya itu kita belum penuh ngisinya, maka di sini belum terbuka. Ini hanya sebagai pengantar saja Bapak Ibu. Oke, sudah habis slide saya. Nah, Bapak Ibu, seperti yang saya sampaikan tadi, mohon Bapak Ibu untuk membuka akun PMM Pak Ibu masing-masing, karena kita akan coba, coba untuk isi kalian. Mana ya, bentar Bapak Ibu. Gimana cara ngeliat atasnya nih? Ketutup nih. Oke, nah. Ini seperti yang saya sampaikan tadi, Bapak Ibu tolong buka akun PMM-nya di 2 tab yang berbeda. Tab 1 dibuka lagi sekali Bapak Ibu. Jadi 2 tab yang berbeda. Ini nanti ada fungsinya. Baik Bapak Ibu, saya lanjutkan. Nah, terlihat ya Pak Ibu ya screen saya? Terlihat, Ibu. Oke. Jadi kita klik pengelolaan kinerja. Nah, maka kita akan masuk di sini. Kita fokuskan di bagian menu observasi praktek kinerja. Periodenya Bapak Ibu dari bulan Januari sampai bulan Juni tahun 2024. Nah, kemudian kita cek langkah observasi. Oke. Nah, di sini Bapak Ibu, di sini ada menu praktek kinerja, ada bagian 1 itu pelaksanaan observasi seperti yang saya sampaikan tadi. Kemudian bagian yang kedua tindak lanjut observasi. Nah, untuk tab yang pertama di akun PMM yang kita buka, itu kita buka cek rubrik observasi pada praktek kinerjanya Bapak Ibu. Kita buka ini. Oke. Maka ini biarkan saja, jangan ditutup, jangan di-close. Nah, kemudian kita buka akun PMM kita yang satunya lagi di tab yang berbeda. Kita buka, ini biarkan ya Pak Ibu ya. Kita buka ini. Oke, saya ulangi langkah yang tadi. Pengelolaan kinerja. Kemudian cek langkah observasi. Nah, jadi saya langsung ke pelaksanaan observasi yang bagian isi dokumen persiapan. Lanjutkan. Baik Bapak Ibu. Ini tadi sudah saya sampaikan ya mengenai langkah-langkah persiapan observasi, maka kita langsung ke perilaku. Nah, formulir diskusi persiapan itu Bapak Ibu, isinya adalah yang pertama, perilaku spesifik yang ingin kita tampilkan pada saat observasi kelas, kemudian upaya apa yang akan kita lakukan untuk mempelajari target perilaku, jadwal observasi yang akan kita laksanakan di kelas, dan ini akan kita diskusikan dengan atasan. Kemudian mengunggah dokumen. Jadi ada 4 langkah yang akan kita isi di formulir diskusi persiapan itu Bapak Ibu. Nah, yang pertama Bapak Ibu, di sini bisa dilihat Bapak Ibu ya, pada akun PMM saya, untuk formulir diskusi persiapan, kita lihat dulu keterangan yang praktek kinerjanya, indikator perilaku spesifiknya. Di sini punya saya penerapan disiplin positif Bapak Ibu, karena memang pada saat perencanaan kinerja di bulan Januari kemarin, saya memilih indikator perilaku spesifiknya adalah disiplin positif. Dapat dari mana ini? Kemarin ada pilihan 8 Bapak Ibu, ada 8 pilihan indikator perilaku dan kita memilih salah satunya. Jika ingin mengulas kembali, ini bisa saya perlihatkan Bapak Ibu ya. Nah, di bagian sini Bapak Ibu. Oke,
Nah, ini ke-8 indikator praktek kinerja guru atau 8 indikator perilaku spesifik yang kita pilih salah satunya. Dan kebetulan saya pada saat perencanaan kinerja di bulan Januari. Bagaimana, Bu? Oke, pada saat di bulan Januari kemarin, saya memilih indikator perilaku penerapan disiplin positif sehingga di PMM saya di bulan Februari ini sudah masuk indikator perilaku yang saya pilih kemarin, yaitu penerapan disiplin positif Bapak Ibu. Dan ini tidak bisa diganggu-gugat karena ini kita yang milih. Nah, kemudian untuk perilaku spesifik yang ingin dipelajari, target perilakunya ini Bapak Ibu mengacu pada indikator perilaku yang kita pilih. Nah, karena saya memilih indikator perilaku penerapan disiplin positif sehingga target perilaku yang 3 ini adalah target perilaku disiplin positif Bapak Ibu. Nah, di sini keterangannya, pada perilaku spesifik yang ingin kita pelajari, kita bisa memilih maksimal 3. Apakah boleh 2? Boleh Bapak Ibu, ini kan maksimal ya. 1 boleh, 2 boleh, 3 juga boleh. Tapi silahkan Bapak Ibu nanti pertimbangkan, karena nanti Bapak Ibu, target perilaku ini akan kita integrasikan ke dalam perangkat pembelajaran yang akan kita bawa saat melakukan observasi di dalam kelas Bapak Ibu. Jika dirasa 3 itu sulit untuk kita masukkan ke dalam kegiatan pembelajaran kita, maka Bapak Ibu lah silahkan menyesuaikan. 1 boleh, 2 boleh, ketiganya juga boleh Bapak Ibu. Saya praktekkan Bapak Ibu ya. Jadi saya memilih 2, karena ini sudah saya masukkan ke dalam RPP saya. Saya memilih 2, jadi bagian yang pertama dengan bagian yang kedua, bagian yang ketiga tidak. Guru melakukan refleksi dinamika kelas untuk menerapkan kesepakatan kelas dan penguatan positif terhadap perilaku yang sesuai atau mendukung kesepakatan kelas. Nah, kemudian apa saja upaya yang akan kita lakukan untuk mempelajari target perilaku? Jadi di ini Bapak Ibu, upaya ini adalah lanjutan dari perilaku spesifik yang kita pilih. Nah, kenapa saya meminta Bapak Ibu membuka akun PMM di 2 tab yang berbeda tadi? Karena ini nanti kita akan mengopinya di sini Bapak Ibu. Nah, ketika kita cek rubrik perilaku itu Bapak Ibu, maka ini akan muncul perilaku yang saya pilih penerapan disiplin positif. Nah, di sini fokus perilakunya dan di sini upayanya Bapak Ibu. Jadi kita bisa memilih dari pilihan perilaku yang dianjurkan ini yang akan kita masukkan ke dalam upaya yang akan kita lakukan untuk mempelajari target perilaku. Nah, kebetulan punya saya Bapak Ibu, saya sudah buat formulirnya. Nih, formulir A ini adalah formulir yang harus kita buat Bapak Ibu. Ini ada acuannya yaitu, saya lupa, di sini. Pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal GTK nomor 7607 garing B.B1 garing HK.03 garing 2023 Bapak Ibu. Jadi ini adalah payung hukumnya di mana kita harus menyiapkan formulir yang dibutuhkan dalam pelaksanaan observasi di kelas bahkan hingga refleksi tindak lanjutnya Bapak Ibu. Nah, untuk persiapan observasi itu kita harus mengisi formulir A. Nanti akan saya jelaskan. Nah, ini formulir A. Nah, ini sudah saya isi Bapak Ibu. Ini contoh punya saya, formulir A-nya. Nah, untuk, sebentar. Oke, fokus perilakunya sudah saya pilih 2 tadi kan, 1 dengan 2, yang bagian ini, 1 dengan 2. Nah, upaya yang akan dilakukan untuk mempelajari target perilaku, kita pilih dari sini Bapak Ibu. Dari perilaku yang dianjurkan, jangan perilaku yang dihindari. Karena perilaku yang dihindari itu tidak boleh kita masukkan saat kita mengajar di kelas Bapak Ibu. Jadi perilaku yang dianjurkan inilah nanti yang akan kita masukkan dalam upaya yang akan kita lakukan untuk mempelajari target perilaku. Nah, punya saya kebetulan, untuk yang nomor 1 itu Bapak Ibu, ketiga-tiganya saya masukkan dan saya integrasikan ke dalam RPP saya. Sehingga ini saya pilih semua. Ini bisa dilihat di formulir A-nya ya, saya pilih 1, 2, 3 nih. Nah, ini kita kopikan Bapak Ibu. Kita copy. Kemudian kita pastekan di sini. Nah, di sini ada kendala lagi Bapak Ibu. Karena di sini ada batas maksimal karakter,
250, maka ini kita sesuaikan saja kata-katanya. Ini misalnya, guru mengajak peserta didik melakukan refleksi dinamika kelas. Yang ini kita hilangkan ulang. Nah, jadi kita potong-potong biar muat. Kita kasih nomor. Oke. 3. Nah, kemudian yang bagian, karena saya memilih 2 Bapak Ibu kan, yang kedua ini, kan di sini nih, perilaku yang ingin saya upayakan itu perilaku yang kedua dengan ketiga. Tapi karena karakter di sini tidak cukup lagi, kayaknya Bapak Ibu 2, 3, 3, atau kita coba 1 dulu ya. Yang ini yang penguatan positif. Penguatan positif yang kedua. Ini kemudian saya pastekan di kelas. Oh, enggak cukup ya. Berarti ini saya hapus saja. Jadi cukuplah ketiga itu mewakili yang lainnya. Karena nanti untuk lebih jelasnya kita sudah membuat formulir A-nya Bapak Ibu. Guru saya membuat kesepakatan kelas. Coba saya cek dulu. Sehingga bersedia mengubah kesepakatan kelas bila diperlukan ya. Bila diperlukan. Cukup enggak nih? Kelas. Bila diperlukan. Oke, muat. Jadi 3 ini Pak Ibu ya, karena untuk yang kedua, indikator yang kedua itu tidak cukup karakternya. Jadi ini biarkan saja. Nah, jadwal observasinya itu Bapak Ibu, kemarin saya sudah diskusi dengan atasan, itu pada tanggal 21 Februari, hari Rabu kemarin. Jadi saya rencananya akan observasi di kelas itu pada tanggal 6 Maret. Karena memang Bapak Ibu sesuai dengan petunjuk pelaksanaan observasi kelas di sini Bapak Ibu, itu ada waktu pelaksanaannya. Kita tidak bisa semau-mau hati kita. Jadi observasi kinerja itu dilaksanakan pada bulan Maret Bapak Ibu ya. Nah, sehingga pada bulan Februari ini Bapak Ibu, mohon nanti Bapak Ibu sepakati dengan atasan Bapak Ibu untuk melaksanakan observasi itu pada bulan Maret Bapak Ibu. Nah, diskusi persiapannya pada Februari ini jangan sampai nanti lewat Bapak Ibu. Jadi kita harus mengisi persiapan itu ya di bulan Februari ini, jangan sampai lewat Februari. Nah, di sekolah kami, karena emang ini udah mepet waktunya ya, jadi rencana kami ini di minggu-minggu ini boleh Bapak Ibu guru di SMA 1 2 itu memikirkan kira-kira tanggal berapa pelaksanaan observasi kelasnya. Yang jelas kemarin ketika didiskusikan dengan kepala sekolah, itu kita rencananya memulai untuk observasi itu Bapak Ibu dari tanggal 4 Maret, kalau saya tidak salah 4 Maret itu hari Senin, sampai 2 minggu setelahnya, Senin sampai tanggal apa ya? 4 Maret sampai 18 kalau saya tidak salah. Yang jelas dia diberikan waktu selama 2 minggu Bapak Ibu. Bentar, saya cek dulu. 4 Maret sampai tanggal 15 Bapak Ibu. Boleh Bapak Ibu guru yang di SMA 1 2 terutama ya. Nanti bisa dipilih dalam rentang waktu itu. Nah, sehingga nanti di bulan Februari ini di hari Senin kita masih bisa diskusi dengan atasan, kita tentukan untuk tanggal pelaksanaan observasinya masih di bulan Februari kan, masih sempat. Nah, kita masukkan, baru nanti kita tinggal menunggu waktu pelaksanaan observasi. Ini Bapak Ibu ya, saya balik ke yang tadi Bapak Ibu, PMM. Oke, saya di bulan Maret, tanggal 6, hari Rabu. Oke, sudah. Bulan Maret tanggal 6, SMA kelas 12 Bapak Ibu, mata pelajaran biologi. Nah, ini Bapak Ibu, di PMM ini kan otomatis Bapak Ibu nih. Kalau kita klik nih ya, ada bahasa Indonesia lain sebagainya. Saya biologi. Oke, di PMM itu memang karena ini baru Bapak Ibu ya, ada mapel-mapel yang belum include, belum masuk ke dalamnya. Tapi saya rasa nih masih proses Bapak Ibu. Jika memang ternyata mapel Bapak Ibu mungkin yang jurusan SMK atau lain sebagainya ada mapel yang belum masuk, ya boleh nanti didiskusikan dengan atasan di mana solusinya Bapak Ibu. Nah, kemudian yang selanjutnya, catatan lain itu sifatnya opsional, mau diisi
boleh, tidak diisi juga boleh Bapak Ibu. Nah, saya isi di sini bisa mengisi jam observasinya. Saya di kelas 12 IPA itu jam 7 sampai apa ya? Lupa saya 7 sampai tuh jadwalnya 7. Ntar dulu Bapak Ibu. 9, 60. Anggaplah mulai dari sini ya. 8.20. Berapa? 8.20. 8.20 kah? Ya, 2 jam. Jam real tuh. Iya. Oke, 8.20 ya. Wait. Ada yang megang jadwal enggak? Saya lupa. 90 ya, 90 menit. 60 tambah 30 ya harusnya ya, Bu ya? Oh iya, Tidak, Bu? 8.30. Ah, syukur belum saya klik. Oke, 8.30 Ibu. Benar kan? 45 kali 2 kan? Iya. Ya, oke. Nah, kemudian Bapak Ibu untuk unggah dokumennya, saya sudah menyediakan dokumen RPP, Bapak Ibu ya. Kita lihat RPP saya. Jadi buatkan folder sendiri untuk bukti dukung Bapak Ibu. Jadi biar kita nggak salah unggah nanti. Khawatirnya salah pula kan. Nah, dokumen yang kita unggah ini Bapak Ibu, harus kita pastikan ukurannya itu maksimal 10 MB. Karena di sini ada keterangannya kan. Nah, maksimal 10 MB. Kalau lebih daripada itu maka tidak bisa. Dan bentuknya adalah PDF. Ini Bapak Ibu, saya sudah membuat dokumen RPP saya, kemudian asesmennya jadikan satu Pak Ibu ya, karena cuma sekali unggahnya. Asesmennya di bawah, kemudian modul ajarnya, modul pembelajaran. Nah, bagaimana kalau kita mengajar di kelas yang sudah kurikulum merdeka? Ya perangkat pembelajarannya disesuaikan saja Bapak Ibu. Kalau di kurikulum merdeka itu kan RPP itu nama lainnya modul ajar ya, maka sesuaikan saja. Tapi karena saya ini masuk di kelas observasinya di kelas yang masih kurikulum 2013, maka saya masih menggunakan RPP Bapak Ibu. Begini. Nah, kemudian ini saya tunjukkan Bapak Ibu, RPP ini haruslah terintegrasi perilaku yang mau kita upayakan tadi, karena dia harus ada korelasinya Bapak Ibu. Misal nih, penerapan disiplin positif, misalnya saya tunjukkan lagi ya, saya balik lagi lah ke sini. Nah ini, misal yang pertama. Mana sih? Refleksi dinamika kelas ya. Oke, kita lihat. Bersikap adaptif bila diperlukan. Ini salah satunya ada Bapak Ibu di poin yang tadi. Susah juga kalau bolak-balik. Ini refleksi dinamika kelas. Maka dia harus terintegrasi di RPP kita Bapak Ibu. Sehingga kelihatan. Saat nanti atasan kita mengobservasi kita di kelas, RPP kita tuh udah jelas gitu Bapak Ibu. Karena tentunya yang menilai kinerja kita adalah atasan kita. Maka perlu bagi kita Bapak Ibu untuk melengkapi perangkat pembelajaran yang akan kita bawa ke kelas, Bapak Ibu ya. Ini terintegrasi sudah. Oke, coba lihat lagi. Nah, ini Bapak Ibu, penguatan positif dengan beragam cara tadi ada poinnya. Penguatan positif ini. Ini ya Bapak Ibu ya, contohnya Bapak Ibu. Ini saya close. Saya close. Oke. Kita unggah Bapak Ibu ya. Saya unggah dokumen saya. Kita bisa pilih Bapak Ibu mau mengunggah dokumen dari laptop kah atau mengambil dari bukti karya kah, itu bebas Bapak Ibu ya. Saya akan mengunggah dokumen dari laptop saya. Oke, bukti dukung. Tadi sudah saya berikan nama Bapak Ibu. Open. Oke, kita cek dulu. Karena kalau sudah kita kumpulkan, tidak bisa dikembalikan. Kita cek dulu Bapak Ibu. Oke. Kak ini, Kak, cuma kasih ini deh, Kak. Kak, tolong.
Nah, ini sudah. Nah, Bapak Ibu, satu lagi Bapak Ibu, untuk RPP-nya, untuk RPP-nya atau perangkat pembelajaran yang Bapak Ibu bawa di kelas nanti, mohon waktunya disesuaikan dengan tanggal observasi yang Bapak Ibu masukkan di PMM. Jadi tidak boleh beda Bapak Ibu. Kalau tadi Bapak Ibu sudah memilih tanggal 6 Maret, maka mohon perangkat pembelajaran yang akan dibawa disesuaikan tanggalnya. Tanggal 6 Maret juga jangan sampai Bapak Ibu masukkan di PMM-nya tanggal 6 Maret, nanti di perangkat pembelajarannya Bapak Ibu masukkan misalnya di bulan Februari. Ya, jadi mohon disesuaikan untuk tanggalnya seperti ini Bapak Ibu. Oke, LKPD-nya jadikan satu dengan RPP. Ini LKPD. Kemudian LKPD-nya, kemudian penilaiannya Bapak Ibu jadikan satu dengan perangkatnya, karena satu file dia ini. Nah, kalau kita ada modul pembelajaran, kita masukin juga jadi satu. Itu Bapak Ibu ya. Saya close. Oke, sudah saya cek. Maka saya kumpulkan. Bismillah. Setelah dikumpulkan, isi dokumen tidak dapat diubah lagi. Karena saya sudah ngecek tadi, saya kumpulkan. Oke, Bapak Ibu. Nah, sekarang kita cek. Nah, karena tadi saya sudah mengumpulkan dokumen persiapannya, maka dia yang jadi biru, Bapak Ibu. Yang awalnya masih abu-abu. Jadi sekarang jadi biru karena kita sudah melewati tahap yang pertama. Dan kita cek persentasenya. Cek dulu Pak Ibu ya, persentasenya. Oke, saya sudah 25%. Yang awalnya tadi saya masih 0% Bapak Ibu. Sekarang udah 25% karena saya sudah menempuh tahap yang pertama. Nah, ya Pak Ibu ya. Oke, menunggu atasan melakukan observasi pada tanggal 6 Maret 2024. Cek rincian. Kita lihat rinciannya. Oke, tinggal kita tunggu Bapak Ibu ya. Nah, sambil menunggu ini, kita punya waktu kan, maka kita bolehlah ngisi-ngisi menu yang lain Bapak Ibu. Nah, untuk menu pengembangan kompetensi atau menu tugas tambahan, ini tambahan Bapak Ibu ya, karena sebenarnya saya tidak sampai ke sini sih, ini sebagai tambahan saja, itu bisa kita kumpulkan Bapak Ibu. Nah, kalau Bapak Ibu sudah ada sertifikat atau sudah ikut pelatihan mandiri, kalau sudah punya ya tinggal dikumpulkan. Namun Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu mengumpulkan itu, coba saya kumpulkan sertifikat saya dulu. Mana nih? Sertifikatnya di sini ya. Pelatihan mandiri ini udah ikut, tapi karena harus validasi Bapak Ibu kan, waktunya tidak langsung serta-merta muncul sertifikatnya. Jadi yang ini yang saya sudah punya nih. Udah dokumen sertifikat. Kita cek. Mbak Fitri. Oke, sudah kita close. Kumpulkan. Oke. Oke, sekarang kita cek persentasenya. Tidak berubah Bapak Ibu. Nah, kenapa tidak berubah? Karena yang persentase ini itu hanya berlaku untuk observasi praktik kinerja Bapak Ibu. Jadi jangan heran kalau nanti, kenapa kok persentase saya tidak naik ya? Padahal saya sudah mengumpulkan semua dokumen RHK. Ya, dia karena dia bukanlah satu menu Pak Ibu ya. Jadi memang tidak ada kaitannya untuk dokumen pengembangan kompetensi maupun tugas tambahan dengan persentase observasi praktik kinerja. Nah, untuk tugas tambahan itu Bapak Ibu, tugas tambahan itu kan biasanya dia berlaku, laporannya itu berlaku tiap semester Bapak Ibu kan. Misalnya saya nih sebagai wakakurikulum, kemudian pembina ekstrakurikuler atau pengurus organisasi tingkat kabupaten. Nah, laporannya itu nanti kita kumpulkan pada saat akhir semester Bapak Ibu, bisa di bulan Mei atau bisa di bulan Juni. Jadi jangan dikumpulkan sekarang karena kita masih mengemban tugas Bapak Ibu. Jadi ini biarkan saja terlebih dahulu. Itu Pak Ibu ya. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Ini saya jelaskan sedikit mengenai formulir A tadi. Ini wajib diisi Bapak Ibu. Oke. Formulir A, diskusi persiapan observasi kinerja guru. Tidak asal isi, karena ini ada panduannya Bapak Ibu. Kita tidak boleh juga, tidak ada payung hukumnya kan. Ini ada panduannya di sini. Oke, susah nih. Formulir A.
Jadi kalau kita mau ngisi sendiri Bapak Ibu, ini ada keterangan di bawahnya nih yang harus diisi nih. Misal nomor 1 diisi nama guru yang diobservasi, maka masukinlah nomor 1 nih nama kita berarti kan. Kemudian nomor 2 diisi nama kepala sekolah, maka masukin nama kepala sekolah kita. Begitu seterusnya sampai di nomor 14 Bapak Ibu. Nah ini contoh punya saya yang sudah saya isi. Ini Bapak Ibu ya. Eh, eh, Nama saya, nama kepala sekolah, periode Januari sampai Juni 2024, semester ini, tempat SMA Negeri 1 Beduai. Nah, hari tanggal ini Bapak Ibu, hari tanggal ini adalah hari tanggal Bapak Ibu berdiskusi dengan atasan untuk menentukan pelaksanaan observasi. Jadi bukan hari tanggal observasinya. Nah, karena saya kemarin diskusi dengan atasannya itu pada tanggal 21 Februari, maka saya masukkan di sini hari tanggalnya pada hari Rabu 21 Februari tahun 2024. Waktu ini pukulnya Bapak Ibu, jam berapa sih kita berdiskusi? Jam 8 sampai 8.30 WIB. Oke, untuk tujuannya 1 dan 2 ini tidak usah diganggu-gugat Bapak Ibu karena di sini udah ada. Jadi kita nggak usah ngubah-ngubahnya. Tujuan ini sudah dimasukkan memang di sini, jadi tinggal kita copy paste. Kemudian yang selanjutnya RHK, rencana hasil kerja. Rencana hasil kerja ini Bapak Ibu bisa kita ambil di PMM kita. Kita buka lagi Bapak Ibu ya PMM-nya. Yang inilah. Saya close yang ini. Bentar. Ini sudah. Oke. Oh, sama tadi ya. Nah, RHK itu ngambilnya di sini Bapak Ibu. Klik rubrik observasi kelasnya, maka di bawah perilaku spesifik yang kita pilih, itu udah ada penjelasannya Bapak Ibu, tinggal di copy saja, copy paste. Upaya menerapkan prinsip disiplin positif, karena kebetulan saya memilih disiplin positif, ini kita kopikan ke sini. Nah, di sini ya Pak Ibu ya, kita kopikan ke sini. Fokus perilakunya, kita ambil yang di bagian bawahnya Bapak Ibu. Nih fokus perilakunya. Karena saya memilih 1 dan 2 saja, maka saya fokus perilakunya saya copy ini, saya pastekan. Nah, paste. Kemudian yang keduanya yang bagian ini Bapak Ibu, nomor 2-nya. Kita pastekan. Oke. Upaya mempelajarinya adalah bagian penjelasannya nih Bapak Ibu. Perilaku yang dianjurkan. Karena saya untuk poin nomor 1 saya ambil ketiganya, maka saya copy tiga-tiganya nih. Yang saya masukkan ke RPP itu tiga-tiganya, maka saya copy paste di sini tiga-tiganya. Nah, untuk bagian yang kedua, saya hanya pilih 2 Bapak Ibu. Saya hanya milih yang nomor 2 dengan nomor 3. Yang pertama tidak saya integrasikan ke RPP saya, sehingga hanya 2 ini yang saya kopikan. Oke, di sini kita masukin ya. Nah, pelajaran kelasnya biologi 12 IPA, hari tanggal. Nah, hari tanggal ini hari tanggal kita berdiskusi dengan atasan tadi. Waktunya 8 sampai 8.30. Perangkat ajar yang akan kita gunakan saat observasi yaitu RPP. Catatan lain nih nanti Bapak Ibu bisa masukin. Kalau misalnya Bapak Ibu dapat masukan dari kepala sekolah, misalnya nanti tolong seperti ini ya teknisnya ya. Misalnya Pak Ibu ya, misalnya ya seperti itu Bapak Ibu, maka silahkan masukkan di catatan lain. Tapi kalau tidak ada ya kita kasih strip saja Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, ini formulir A mengenai diskusi persiapan observasi. Ini wajib kita isi sebagai bukti dukung bahwa kita sudah melakukan observasi Bapak Ibu. Dan nanti sebagai acuan Pak Ibu juga untuk menunjukkan kepada kepala sekolah, ini hasil observasinya. Silakan Bapak Ibu nanti bisa dirancang seperti ini Bapak Ibu ya. Kalau misalnya butuh file saya untuk sebagai apa ya? Sebagai bahan pelajaran, boleh nanti saya share Bapak Ibu. Baik, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika terdapat kekurangan Bapak Ibu. Sekian dari saya kembalikan kepada pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nur Fitri SSI atas paparan dan penjelasannya mengenai langkah yang harus kita lakukan selama observasi pada platform Merdeka Mengajar.
Baiklah Bapak Ibu guru hebat, telah kita dengarkan paparan materi dari narasumber kita yaitu Ibu Nur Fitri SSI. Dari paparan tersebut dapat memberikan gambaran kepada kita bagaimana proses kita dalam tahap pertama yang harus kita lakukan untuk melakukan observasi. Baiklah Bapak Ibu guru hebat, pada kesempatan ini kita akan membuka sesi pertanyaan. Sesi pertama ini ada 2 penanya. Ini yang sudah ingin bertanya. Yang pertama ini Bapak Ruswanda lagi. Bapak Ruswanda. Apa kabarnya Bapak Ruswanda? Alhamdulillah baik, Bu. Nah, Bapak Ruswanda ini sangat aktif Bapak Ibu, semuanya beliau mengikuti sesi pertama juga dan bertanya. Kali ini juga Bapak turut berpartisipasi. Ya, kepada Bapak Ruswanda dipersilakan Bapak pertanyaannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bu Nur. Ya, Bu. Selamat sore, Dewi. Pak. Ya, sore Bapak. Ya, ada beberapa pertanyaan. Perkenalkan saya dari Garut, Jawa Barat, Bu. Yang pertama mengenai upaya di PMN itu. Ada pertanyaan kan? Apa upaya yang Anda akan pelajari untuk mencapai target? Baik Bapak Ruswanda, sepertinya ada masalah sinyal. Ya, lanjut Bapak. Ya, jadi kalau Ibu kan hanya di copy paste dari perilaku yang dianjurkan. Pertanyaannya, apakah pengisian dari pertanyaan tersebut sudah baku seperti begitu? Ada dasar hukumnya. Yang kedua, bolehkah kalau saya misalkan mengisinya itu dengan upaya pertama belajar di platform Merdeka Belajar atau PMM. Sepertinya sinyal yang kurang bersahabat nih. Bapak Ruswanda, terdengar suara saya Bapak? Narasumber kita Ibu Nur Fitri. Sepertinya Bapak Ruswanda gimana Pak pertanyaannya? Oh iya, diulangi Bu ya. Iya, hilang sinyal sepertinya. Jadi begini, untuk mengisi pertanyaan apa upaya Anda, itu kan ada pertanyaan. Ya. Kalau Ibu Nur kan di copy paste Bu ya. Ya, Pak. Kalau pertanyaan pertama tadi udah bisa saya tangkap sih Bu, maksudnya apa? Oh iya. Yang dari Pak Ruswanda. Nih beliau nih sepertinya sinyalnya kurang nih Bu Nur. Gimana nih, kita Ibu jawab atau? Inilah ya, kita tanggapi ya, mungkin ada juga pertanyaan yang sama kan di benak Bapak Ibu guru yang lain kan? Sebentar Bu, saya nih. Mohon maaf Bapak Ibu semuanya, sepertinya ada kendala dengan sinyal dari Bapak Ruswanda ini.
Kita tanggapi ya pertanyaannya ya. Beliau ya. Ini sepertinya sudah aktif Bapak Ruswanda. Bisa mendengar suara saya, Bapak? Mis, Eh, ya hilang datang sepertinya sinyalnya. Bisa ditanggapi saja Ibu Nur Fitri untuk pertanyaan yang pertamanya. Mohon izin Pak Ruswanda, nanti kalau misalnya ada waktu dan sinyalnya sudah kembali baik, lancar jaringannya, mungkin bisa dilanjutkan Bu Nelly ya. Jadi Iya. saya tanggapi dulu untuk pertanyaan Pak yang pertama mengenai tadi kan ada pengisian upaya yang akan kita pelajari kan untuk mencapai target itu kan. Kemudian inti pertanyaannya itu apakah itu sudah baku? Kemudian bolehkah kita mengisi apa ya upaya yang kita lakukan itu sendiri gitu. Sebenarnya gini, boleh saja sih Pak, karena kan aturannya itu belum ada Pak. Aturan mengenai saya balik share screen ya. Aturan bakunya itu tidak ada Pak untuk pengisian upaya tadi. Nah, tapi begini Pak, kalau kita perhatikan Bapak ya, perilaku yang dianjurkan. Coba kita balik ke sini. Lebih enak kayaknya kita lihat. Oh, udah terkunci ya. Oh, udah terkunci. Nah, ini. Oke. Fokus observasinya itu kan kita memilih tuh ya Pak ya. Kita memilih dari yang sudah disediakan oleh PMM ada 3 tadi Pak. Kita memilih maksimal 3, 1 boleh, 2 boleh. Kita milih maksimal 3. Saya milihnya 2 Bapak. Nah, upaya untuk mempelajari dari fokus perilaku ini, misal yang pertama, guru melakukan refleksi dinamika kelas untuk menerapkan kesepakatan kelas. Mohon izin Bapak, tentulah upaya yang akan kita lakukan haruslah disesuaikan dengan fokus perilaku pada saat observasinya kan Pak. Maka karena di sini sudah ada, dan saya tuh juga melihat contoh-contoh yang dilakukan oleh guru-guru yang lain Pak. Di sini sudah ada dan sudah disediakan oleh PMM. Makanya saya mengambil perilaku yang dianjurkan inilah upaya yang akan dilakukan. Dan ini saya integrasikan ke dalam RPP karena memang RPP itu harus ada upaya perilaku yang akan kita pelajari, Pak. Karena ini kan harus ada korelasinya. Ada korelasi antara fokus perilaku yang diobservasi dengan upaya kita untuk mempelajari fokus perilaku tersebut, Pak. Nah, kalau kita lihat di sini, misal untuk yang pertama, guru melakukan refleksi dinamika kelas untuk menerapkan kesepakatan kelas, maka upaya untuk mempelajari refleksi dinamika kelas ini yang pertama yaitu yang mengajak peserta didik melakukan refleksi dinamika kelas. Jadi kan dia ada korelasinya, Pak. Ada korelasi antara fokus perilaku observasi dengan upaya yang kita lakukan. Dan itu kita integrasikan ke dalam perangkat pembelajaran yang akan kita bawa sehingga guru itu memiliki panduan yang jelas, Pak. Itu menurut saya. Tapi kalau seandainya Bapak mau memasukkan, bolehkah kita mengisi sendiri, itu balik ke guru masing-masing sih Pak. Karena sampai saat ini panduan yang jelas untuk mengisi upaya itu belum ada Pak. Di di panduan pengisian pengulangan kinerja tadi juga tidak ada Pak. Begitu sih Pak. Untuk sementara, barangkali guru yang lain, Bapak Ibu yang lain ada yang ingin menambahkan, saya persilahkan. Itu sementara yang saya ketahui Bapak. Bagaimana Pak Ruswanda dari penjelasan narasumber kita? ya, terima kasih Bu. Walaupun sinyalnya putus-putus sih. Ya. Baik, karena ada masalah dengan sinyal ya Pak Ruswanda. Saya lanjut pada, nih ada yang ingin bertanya lagi nih. Ya, ada Pak Budi Suryadi dari SMA Negeri 1 Tayan Hulu. Apa kabarnya Bapak Budi? Dengar suara saya, Bu? Ya, sudah Pak, sudah kedengaran.
Apa kabarnya, Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya, Pak. Eh, Sepertinya suara Pak Budi kurang kuat, Pak. Kurang ya? Ya, bisa didekatkan mikrofonnya. Ya, Sekarang bagaimana, Bu? sudah Pak, sudah jelas. Oke. Ya, baik. Kepada Bapak Budi Suryadi, silahkan Pak pertanyaannya untuk narasumber. Baik, terima kasih Bu Nelly. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Khususnya Bapak Ibu di komunitas belajar SMA Negeri 1 Beduai, Ibu Ketua Komunitas, narasumber, dan Pak Kepala Sekolah yang mungkin masih di Pontianak ya Pak Johari. Pertanyaannya satu saja, Bu Suci. Tadi Ibu kan menyinggung sedikit tentang rubrik observasi kinerja guru ya yang ada di, kalau saya tidak salah, peraturan Dirjen GTK. Ada formulir, kalaupun tidak salah juga formulirnya itu ada A, B, C, D ya Bu ya. Apakah formulir yang ada di peraturan Dirjen GTK itu kita buat saat kita mulai persiapan hingga penilaian observasi kelas, itu nanti akan kita upload juga di PMM atau hanya dokumentasi kita gitu dalam melaksanakan observasi kinerja? Apakah nanti ada fitur upload formulir tersebut atau hanya untuk dokumentasi kita saja? Itu saja mungkin Bu Suci. Dan Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Selamat siang. Baik, terima kasih Pak Budi atas pertanyaannya. Kepada Ibu Nur Fitri, gimana Bu, sudah? Sebentar ya Bapak Ibu, sepertinya narasumber kita ya lagi ada gangguan. Oke. Oke, mohon izin, Bu Nelly. Ya. Selamat siang Pak Budi. Yang Baik Pak Budi, terima kasih Pak Budi atas pertanyaannya. Nah, memang ada 4 formulir, Pak, formulir A sampai formulir D. Kita coba lihat lagi. Formulir A sampai formulir D. Formulir A itu mengenai diskusi persiapan observasi kinerja guru. Formulir B itu nanti kita isi pada saat pelaksanaan observasi kinerja guru. Kemudian formulir C itu tindak lanjut observasi kinerja guru. Dan formulir D itu refleksi tindak lanjut observasi kinerja guru. Nah, pengisian keempat formulir ini itu disesuaikan dengan waktu yang memang sudah ditentukan dari GTK ya, Dirjen GTK ya, di sini ya. Oke, pengisian formulir pelaksanaan di bulan Maret, kemudian tindak lanjut April dengan Mei, dan Juni itu untuk refleksi tindak lanjut. Nah, terkait pertanyaan Pak Budi tadi, mengenai apakah itu akan diupload di PMM ataukah hanya sebagai dokumentasi kita saja Pak ya? Kita saja. Itu saya udah coba-coba. Saya coba cari kan. Karena memang menu di PMM itu kan belum terbuka semua ya Pak. Belum terbuka semua sampai saat ini kan. Jadi untuk kita melihat endingnya nanti itu apakah dia ini akan diunggahkah atau hanya untuk dokumentasi kita saja kah, itu tuh belum tahu Pak. Kan saya udah coba nih, karena belum terbuka yang lainnya, saya cari-cari juga literatur, saya tuh udah mikir situ nih Pak. Saya udah pikirkan apakah ini cuma kita cuma rancang ya, rancang saja, apakah nanti akan di-upload di PMM kita, itu terus terang saya kurang memahami sampai sana Pak. Karena memang sejauh ini saya belum menemukan, dan untuk ngecek di menu PMM-nya juga belum bisa karena belum terbuka semua. Dia kan nyambung Pak, kalau kita udah selesai satu tahapan baru terbuka satu tahapan lagi begitu Bapak. Tapi karena memang di surat edaran ini memang kita diminta untuk membuat Bapak Ibu, jadi hemat saya ya mungkin dibuat saja Bapak Ibu, karena kita tidak tahu kan ke depannya peruntukannya untuk apa.
daripada nanti baru kita repot-repot membuat. Jadi mending setiap tahapannya itu kita lakukan sajalah sesuai dengan prosedurnya. Nah, begitu Bapak Ibu. Eh, Pak Budi, kiranya itu Pak Budi dari saya, atau Iya mungkin Bu, ada tambahan? karena tadi kan memang saya beberapa rekan itu memang formulir itu bukan dikesampingkan ya, tapi memang saya pikir tadi ini diupload nanti Ya. gitu kan. Karena ada beberapa rekan yang sudah diskusi persiapan. Mungkin saya sudah curi start Bu, ada yang sudah observasi di tempat saya. Kan Observasi. nggak boleh Pak, belum Pak. Iya, sudah ada, saya karena curi start tadi sudah ada yang observasi di tempat saya. Maka saya nyarinya itu apa namanya? Nggak ada posisi apa ya? Form itu tadi nggak ada di situ gitu kan. Nggak ada. Karena kalau di tempat saya itu begitu terbuka beberapa hari lalu sudah ada yang observasi. Sudah nilai bahkan kita sudah ditindak formulir yang di atas, centang di atas itu sudah 2, yang di bawah. Maka saya tadi itu khawatir saya kalau ini nanti diminta, kalau nggak disiapkan itu kan agak susah juga Ya, gitu kan. benar. Karena form ini karena tadi maka saya khawatirnya ada form ini akan apa ya? Akan diunggah ataukah hanya untuk dokumentasi kita saat kita Benar. apa ya namanya? Diskusi dengan atasan gitu kan. Benar. Saja Bu, mungkin saya sih berharap mungkin apa namanya? Apa ya? Goalnya itu nanti mungkin bisa terlihat gitu. Saya tadi karena Iya, nanya ke kawan yang lain pun karena enggak ada yang tahu goalnya nanti itu seperti apa ya. Kita jujur saja sama masih meraba gitu. Oke. Iya. Terima kasih Bu Suci informasinya. Baik Pak. Karena memang ini hal baru sih Pak ya untuk kita ya Pak. Bu Neri nggak kedengaran suaranya. Oh ya, baik, terima kasih Bu Fitri atas paparannya, dan terima kasih juga untuk Bapak Budi Suryadi dari SMA Negeri 1 Tayan Hulu yang sudah memberikan pertanyaannya. Apakah sudah jelas Pak Budi Suryadi atau ada tambahan lagi pertanyaan Bapak? Sudah cukup jelas Bu, terima kasih. Oke, baik. Baik, sesi pertama ini sudah selesai. Bagaimana Ibu narasumber kita? Boleh lanjut kita, Bu? Sepertinya masih ada satu pertanyaan Bu ya. Kan masih jam 3 Iya. kan? Iya, ada juga yang ingin bertanya kayaknya nih. Ya, baik Bapak Ibu guru hebat semuanya. Sebelum kita masuk kepada sesi 2 pertanyaan kita pada sore hari ini, ada beberapa hal yang akan saya informasikan kepada Bapak Ibu guru semuanya. Yang pertama adalah mengenai video dari kegiatan webinar kita ini, karena kita belum membuka media YouTube Bapak Ibu, jadi nanti video webinar sesi 1 dan sesi 2 ini akan kita share melalui grup WA. Kemudian yang kedua mengenai absensi pada hari ini, absensi akan dibagikan setelah kegiatan pada hari ini. Yang ini merupakan pertanyaan dari Bapak Ibu semuanya yang pastinya mengenai sertifikat pada kegiatan webinar kita. Jadi sertifikat yang kita berikan nanti Bapak Ibu diberikan pada insya Allah maksimal pada hari Jumat tanggal 1 Maret 2024, mengingat ada beberapa hal yang perlu kami diskusikan kembali mengenai poin dalam sertifikat. Jadi karena webinar kita ini dilaksanakan selama 2 hari Bapak Ibu, itu termasuk dalam diklat 2 hari untuk mengisi kinerja sebanyak maaf ada gangguan. Jadi sertifikat yang akan kita bagikan nanti karena webinar kita 2 hari Bapak Ibu pada tanggal 16 Februari dan tanggal 23 Februari itu merupakan sertifikat BIMTEK dengan nilai 8 poin. Kemudian ada juga peserta webinar yang tidak mengikuti sepenuhnya kegiatan ini, ada yang mengikuti tanggal 16 dan mungkin tidak mengikuti tanggal 23 atau sebaliknya, maka sertifikat yang kami berikan itu sertifikat yang 4 poin, jadi 1 hari saja. Jadi itu hasil dari kesepakatan kami selaku penggerak komunitas. Kemudian jumlah hari pada sertifikat itu tergantung pada presensi yang Bapak Ibu
isi. Baik, Bapak Ibu guru hebat, kita lanjutkan kembali sesi tanya jawab kita. Masuk kepada sesi yang kedua. Ini sudah ada menunggu Ibu Dwi Lena. Ibu Dwi Lena, bisa mendengar baik. suara saya, Ibu? Ya, kita mendengar. Maaf Bu, saya tidak buka layar ini. Oh iya, enggak apa Ibu. Ibu Dwi Lena dari instansi mana Ibu? Saya SD Negeri 73 Buton, Bu. Buton Ibu, di Ya. Buton tuh di Jawa mana Sulawesi ya? Tenggara. Oh, Sulawesi. Sulawesi. Wah, jauh Sulawesi. nih. Ini keluarga nih, keluarga. Iya. Oh, keluarganya Bu itu ya, Nur Fitri. Ya, Ibu Dwi Lena, terima kasih Ibu sudah berpartisipasi dalam webinar komunitas kami ya Ibu, walaupun kita jauh, Bu. Iya. Baik Bu, terima kasih. Kepada Ibu Dwi Lena, saya persilahkan Ibu memberikan pertanyaannya. Ya, baik Bu, terima kasih. Perkenalkan, saya Dwi Lena dari instansi SDS Negeri 73 Buton. Singkat aja sih Bu pertanyaan saya kepada narasumber. Ini Bu tentang observasi di bulan Februari itu kita fokus apa namanya Bu untuk pengisian observasinya Bu? Maksudnya observasi Maaf, itu suaranya kok. Ya, ada Ibu Nur Fitri. Kedengaran nggak suaranya nih? Jelek jaringannya ya? Suara Ibu kedengaran. Ibu Dwi Lena, Bu Dwi Lena? ya, ya Bu. silahkan dilanjutkan Ibu. Saya ulang ya Bu pertanyaannya. Untuk observasi di bulan 2 ini kita fokus di mana dulu ya Bu ya? Di praobservasi atau kan seperti yang tadi ada ditanyakan sama Bapak tadi sebelumnya kita mengisi format ada yang A, B, C, D tadi Bu. Nah, tapi pertanyaan saya di sini Bu, untuk bulan 2 ini Bu kita Dewi. fokus di mana dulu? Ya, baik Bu Dwi Lena. Bu Dwi Lena. Ya, iya Bu. Ada pertanyaan lagi Ibu? Untuk sementara itu dulu Bu. Oke, baik, terima kasih Bu Dwi Lena. Kepada Ibu narasumber, Ibu Nur Fitri, dipersilakan Ibu. Oke. Terima kasih Bu Nelly. Mohon izin Bu Dwi. Salam kenal Bu. Aduh, ini keluarga jauh. Iya Bu. Maaf nggak bisa buka layar ini. Buton. Oke. Saya share screen Bu ya. Saya share screen jadi biar terlihat jelas. Jadi kita tidak hanya sekedar ngomong karena memang ada payung hukumnya Bu. Iya betul Bu. Oke. Terlihat ya Bu ya? Masih Zoom ini Bu. Oh iya, oke. Terlihat Bu? Iya iya Terlihat Bu ya? ya. Iya iya. Screen saya. Oke. Nah, mohon izin Bu, kalau jika keliru pertanyaannya ini Ibu bisa luruskan. Kalau saya tangkap sih yang kita lakukan gitu Bu ya? Iya. Bu Dwi? Iya, halo. Ya. Jaringannya. Jaringan dulu, jaringannya Masya Allah. Terdengar suara saya Bu? Iya. Oh, jaringan ini Bu, jaringan. Oh iya. Iya Bu, tapi dia putus-putus. Dengar suara saya Bu? Putus-putus Bu. Sepertinya suara Bu Suci juga. Putus. Soalnya nanti kasihan kan Ibu yang nanya ya. Jadi kalau kurang jelas itu. Terdengar Bu suara saya Bu? Oke, dengar Bu. Oke, mohon izin Bu ya. Screen saya terlihat tidak Bu? Screen saya. Terlihat Bu, terlihat. Terlihat, baik. Saya lanjut Bu ya. Nah, jadi ini Bu, kita lanjut dulu ya Bu. Oke. Untuk pelaksanaan pengelolaan kinerja di PMM itu Ibu, kita ada panduannya. Panduan substansi pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah. Yang mana penyusunnya ini adalah tim Kemendikbudristek
dan tim pengembangan teknologi. Di sini ada bulannya bulan Desember pada tahun 2023. Jadi yang pertama Ibu, acuan kita melaksanakan penguatan kinerja itu haruslah menggunakan panduan ini Bu. Panduan ini Ibu salah satunya. Jadi biar kita tuh tidak asal melaksanakan. Nah, di sini Ibu di halaman berapa tadi ya? Bentar. Di halaman 16 itu terlihat Ibu untuk pembagian kegiatan di tiap bulannya, di setiap semester. Nah, anggaplah ini untuk periode Januari sampai bulan Juni, Ibu. Januari sampai bulan Juni, karena pelaksanaan pengelolaan praktik kinerja itu kan 2 siklus, Bu ya, selama setahun. Yang pertama Januari sampai Juni, kemudian tahapan yang kedua atau siklus yang kedua itu dimulai pada bulan Juli sampai bulan Desember. Nah, sekarang kita fokuskan di siklus yang pertama, karena memang kita sedang menjalani siklus yang pertama dari periode Januari sampai bulan Juni. Nah, pada bulan Januari kemarin itu udah Bu ya, udah lewat ya. Kita sudah merencanakan karena memang perencanaan kinerja itu dilaksanakan pada bulan Januari. Nah, kemudian di Februari ini Ibu, yang harus kita lakukan adalah mempersiapkan untuk observasi kelas Bu, yang tadi saya sudah tunjukkan formulir A yang harus diisi Ibu. Formulir A ini itu ada panduan pengisiannya. Panduan pengisiannya itu dari pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Guru GTK nomor 7607 garing B.B1 garing HK.03 garing 2023 Ibu. Nah, di sini ada panduan untuk pengisian formulir A sampai formulir D. Nah, kalaulah Bapak Ibu nanti mengalami sedikit kendala dalam pengisian formulir A dulu Ibu ya, nanti bisa saya sharekan Bu. Saya sharekan contoh punya saya. Silahkan nanti Bapak Ibu sesuaikan dengan RHK Bapak Ibu masing-masing, karena kan kita beda-beda nih Bapak Ibu. Kalau kebetulan sama ya Alhamdulillah, tidak apa menggunakan yang Sama ya, Bu. sudah saya rancang Bapak Ibu. Nah, Mudah-mudahan sama, kemudian Bu. saya balik Bapak Ibu, balik Bu ya Bu Dwi. Balik ke waktu ini. Jadi Februari ini Ibu, kita melaksanakan diskusi persiapan saja. Yang tadi sudah saya, jika emang Ibu mengikuti dari awal, tadi sudah saya praktekkan Bu di PMM itu, di diskusi persiapan itu kita mengisi formulir diskusi persiapan yang isinya adalah menentukan jadwal observasi, menentukan fokus perilaku yang akan kita tampilkan, mendiskusikan dengan kepala sekolah untuk upaya perilaku yang akan kita tampilkan tadi di kelas, yang mana upaya perilaku itu nanti akan Yang kita mana nih, Bu? Kalau muncul integrasikan ke ini, Bu. dalam perangkat yang kita Cuci. gunakan. Klik Gimana yang Bu? mana? Ya? Maaf Bu, Bu Dwi? Iya Bu, masih dengar Bu ya. Ya, ya Ada suara terdengar Ibu kamu, ya. Jadi Februari ini Ibu diskusi dengan atasan dulu Bu. Karena pelaksanaan observasi itu kita mulai di bulan Maret Bu. Jadi bukan di bulan Februari. Februari itu kita baru mendiskusikan dengan atasan terlebih dahulu. Kalaulah misalnya Bapak Ibu menyepakati dengan atasan Bapak Ibu dengan pertimbangan waktu yang mepet mungkin karena kita nanti akan ada libur puasa dan lain sebagainya, dilaksanakan sekarang ya itu teknis sih menurut saya Bapak Ibu ya. Tapi nanti untuk memasukkan di jadwal observasi PMM-nya masukkan bulan Maret, jangan masukkan bulan Februari karena jelas itu keliru. Karena aturannya observasi kinerja itu dilaksanakan pada bulan Maret, bukanlah pada bulan Februari. Walaupun mungkin teknis di lapangan, teknis kita di kelas, kita laksanakan di bulan Februari. Silahkanlah Bapak Ibu nanti menyepakati dengan atasan Bapak Ibu bagaimana baiknya masalah teknis pelaksanaannya. Tapi tetap di PMM kita masukkan sesuai aturan Bapak Ibu, yaitu pada bulan Maret pelaksanaan observasi kinerjanya Bapak Ibu. Jadi Ibu Dwi, sekali lagi saya sampaikan, untuk Februari ini Ibu diskusi dulu dengan atasan, menyepakati jadwal observasinya Ibu, menyepakati perilaku observasinya, kemudian menyepakati upaya untuk menonjolkan perilaku tadi. Yang tadi sudah saya praktekkan Bu, kalau emang Ibu mengikuti dari awal dan tidak ada kendala sinyal.
Nah, kemudian Ibu siapkan juga perangkat pembelajaran yang akan dibawa, Bu. Kalau Ibu kebetulan mengajarnya di kelas yang kurikulum 2013, Ibu siapkanlah RPP-nya, Bu. Nanti RPP-nya Ibu integrasikan upaya perilaku tadi. Jadi kita masukkan, jadi dia tuh ada korelasinya, Bu, sehingga PMM pun membaca, oh benar nih, ibu ini nih sudah memunculkan upaya yang akan dia tampilkan di dalam perangkat pembelajarannya, begitu maksud saya, Bu. Nah, kalaulah ibu mengajar di kelas yang kurikulumnya kurikulum merdeka, ya ibu sesuaikanlah. Kalau kurikulum merdeka kan kita menggunakan modul ajar, Bu. Ya, jadi disesuaikan saja untuk integrasi perilakunya, Ibu. Jadi itu dari saya, Ibu. Begini, jadi Saya kembalikan intinya ke bagaimana? gini Bu, saya tangkap dari Ya. Ibu, berarti ini observasi di kelasnya itu nanti bulan 3 ya Bu. Jadi kita isi di PMM-nya itu nanti bulan 3 ya Bu. Iya, Ibu, bulan 3. Kalau kita lihat di sini kan ada nih Bu, waktunya nih bulan Maret observasi kinerja, Ibu kan. Nanti bulan Aprilnya barulah ada upaya tindak lanjut. Nah, April Mei. Bulan Juninya kita refleksi tindak lanjut. Begitu Ibu, kita sesuaikan pengisian PMM-nya sesuai dengan arahan ini, Bu. Karena memang kita harus mengikuti aturan, walaupun Bu ya, teknis di lapangan mungkin berbeda Ibu. Tapi mohon di PMM-nya sesuaikanlah dengan panduan yang sudah diberikan oleh apa ya yang lupa saya ini. Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Pendidikan ya yang mengeluarkan ya. Oke, jadi kita ikuti saja panduannya Ibu. Jadi kita nggak salah gitu maksud saya. Iya. Bisa Tapi dipahami Bu ya. Ya Bu ya, makasih. Sering anehnya kita ini karena bulan Februari, jadi kita isi di PMM itu bulan Februari juga begitu Bu. Aduh, bulan Maret Ibu seharusnya. Tapi udah dikirim ya Bu ya? Udah dikumpulkan belum? Belum Bu, belum. Masih disimpan di draft kan masih bisa di. Oh. Belum dikumpul. Aman Ibu, bisa diedit nanti. Ya. Makanya jadi, nanti ketika mengumpulkan untuk modul gimana Ibu? Untuk modul ajarnya ini apa namanya? Sekalipun itu harus pada saat materi yang kita bawakan pada saat hari itu atau bisa kita intinya yang penting semester 2 Bu. Oh, tidak Ibu. Modulnya itu modul yang Ibu nyampaikan materi pada saat observasi. Misal Ibu ya, misal Ibu mengatur observasinya anggaplah di tanggal 5 misalnya Ibu ya, 5 Maret misalnya di kelas tertentu kan. Jadi sesuaikan saja RPP-nya sesuai dengan materi yang disampaikan pada kelas itu di jam itu Ibu sesuai dengan materi yang kita sampaikan. Kemudian penilaiannya juga disesuaikan dan modul ajarnya pun cukup di materi itu saja Ibu. Begitu. Ya. Oke. Jadi jangan satu semester Bu, cukup yang diobservasi aja Bu. Jadi biar kita tidak sulit juga kan. Nanti baru kita kumpulkan jadi satu dokumennya karena memang untuk unggah dokumen itu cuma satu kali Bu. Unggah dokumen kan cuma satu kali. Jadi kita gabungkan misal kalau kita di kelas kurikulum 2013 kita gabungkan RPP-nya, asesmennya, kemudian kalau kita lengkapi dengan modul pembelajaran kita gabungkan jadi satu PDF-nya Ibu. Kita bisa gunakan aplikasi online yang I Love PDF itu kan kita bisa gunakan tuh Bu. Kita gabungkan jadi satu. Jadi nanti pas kita unggah ya cuma satu file itu sudah terkumpul jadi satu Ibu. Begitu Bu. Apakah dengan videonya juga kita mengajar Bu nanti yang akan kita unggah? Bagaimana Ibu? Apakah dengan video pada saat kita diobservasi kita diunggah? Kalau untuk isi formulir ini. Iya, kalau untuk isi formulir persiapan yang di bulan Februari ini tidak ada mengunggah video Ibu. Nah, iya, hanya modul ajar. Iya, kita belum tahu Bu, karena menu yang pelaksanaan observasi kan belum terbuka Bu ya. Kita belum tahu nanti siapa tahu diminta tuh di pelaksanaan observasinya. Maka menurut saya bocoran begitu Bu. Nah, itu dia Ibu. Maka menurut saya Bu, lengkapi saja yang diminta. Kalau kita diminta membuat formulir A sampai D tadi sesuai dengan tahapannya ya lengkapi saja karena kita tidak tahu pada endingnya nanti peruntukannya untuk apa Bu. Oke, kalau misalnya teman-teman udah terlanjur tidak melengkapi formulir itu dan sudah melaksanakan, maka sekarang mungkin bisa dilengkapi gitu Ibu. Begitu sih Bu, kita masih sama-sama belajar ini Bu.
Iya Bu, sharing-sharing ini gunanya juga webinar begini Bu. Iya, Ibu benar. Ini jauh nih, salam kenal. Ya, baik Ibu Dwilena, gimana Ibu? Apa sudah jelas paparan dari narasumber kita untuk pertanyaan Ibu? Alhamdulillah Bu ya, cukup jelas. Terima kasih banyak ini Bu. Oh iya Bu, tambah lagi bisa nggak Bu dikit lagi? Ya, apa itu, Bu? Ini Bu, kan ada di format itu ada apa ya, kinerja daftar kehadiran gitu ya Bu ya. Ada di Ibu juga kan Bu? Itu daftar kehadiran kalau untuk guru, kebetulan saya ini guru mapel Bu. Itu bagaimana ya Bu? Di observasi ini. Izin Bu Nelly ini langsung ditanggapi atau gimana nih Bu Nelly? Silakan Bu Nur Fitri, silakan ditanggapi. Yang kehadiran kelas Bu ya? Iya. Tapi kan saya ini guru mapel gitu Bu. Guru mapel, guru agama. Kehadiran kelas itu sepertinya yang mengunggah nanti kepala sekolah ya Bu, kalau saya tidak salah. Karena di pilihan punya, karena di pilihan akun PMM saya pribadi nih Bu, itu tuh tidak ada. Ketika saya coba browsing Bu, browsing pengisian PMM kepala sekolah, maka unggahan KOSP, unggahan kehadiran kelas itu kepala sekolah yang akan mengunggah Bu. Jadi di kitanya sepertinya tidak ada. Kita lengkapi yang tadi aja Bu, yang memang diminta. Iya. Ya, terima kasih banyak Bu. Sama-sama Ibu. Terima kasih Bu Dwilena atas pertanyaannya. Baik, Ibu Nur Fitri, ada satu pertanyaan lagi. Satu pertanyaan ini nanti pertanyaan terakhir ya Bapak Ibu. Ini ada pertanyaan dari Ibu Nur Hasanah, SPD. Iya, Bu Nur Hasanah, kok yang muncul Pak Syarif Fadilah ya? Ini sepertinya orang dalam ini pertanyaan nih. Itu disabotase tuh kayaknya Bu akunnya Bu. Saya curiga seperti itu. Ini yang mau bertanya Ibu Nur Hasanah atau Pak Syarif ini? Pak, suaranya Pak masih di-unmute Pak. Suaranya Pak. Sepertinya tidak diizinkan Pak Syarif bertanya ini kayaknya nih. Bagaimana Bu Nur Hasanah? Diklik dulu itunya. Tunggu sebentar, sepertinya lagi pasang headset tuh. Pak? Ya. Mungkin ada suaranya. Oke, jelas? Sudah jelas Pak Syarif. Jadi ini yang ingin bertanya Pak Syarif Fadilah ya? Iya, saya ingin bertanya. Oh iya, silahkan Pak Syarif pertanyaannya. Ini yang saya mau tanyakan, kan di bulan 2 itu kita diskusi ke atasan. Terus dan di bulan 3 kita observasi. Dan bulan 4 kita melanjutkan tindak lanjut kelas. Sedangkan yang ingin saya tanyakan di kelas 12 itu kan mereka sudah selesai atau sudah ujian. Nah, jadi gimana kita melakukan untuk tindak lanjut kelasnya? Pertanyaannya bagus nih. Ini yang bertanya memang Pak Syarif ya? Insya Allah saya. Pak Syarif sudah buat akun PMM Pak Syarif? Udah Bu, udah. Alhamdulillah. Oke, bercanda ya Pak Syarif ya? Oh iya, enggak apa-apa Bu. Ya, sudah Pak Syarif pertanyaannya? Sudah Bu. Oke, kepada narasumber kita Ibu Nur Fitri, dipersilakan Ibu untuk menanggapi pertanyaan dari Pak Syarif Fadilah. Ibu Nur Fitri. Oke, bisa ditanggapi Ibu Nur Fitri? Iya. Baik, kedengaran nggak sih? Kedengaran Bu. Tenang ya Bu. Baik, pertanyaan yang sangat bagus dari Pak Syarif ya. Yang sebenarnya itu hampir tidak terpikirkan oleh saya. Tapi akhirnya karena pertanyaan itu saya mikir jadi benar juga kita tidak lanjut. Ya. Nah,
tahapan, kita share screen lagi ya, jadi biar bisa terlihat. Ini. Nah, ini tahapan dalam pengelolaan praktik kerja itu kan dimulai dari bulan Januari sampai bulan Juni, itu di kegiatannya masing-masing pada tiap bulannya. Bagaimana kalau misalnya kita untuk upaya tindak lanjutnya itu anak kelas 12-nya sudah selesai misalnya. Ya, Gitu ya, Pak ya. iya, Bu. Nah, dari diskusi kan biasanya gini ya, Pak. Observasi ini sebenarnya hampir sama dengan supervisi sih kan. Cuman memang supervisinya itu sekarang lebih terkoordinir dengan baik karena langsung dari PMM-nya. Dan sebelum kita observasi itu ada tahapan-tahapan yang harus kita lalui. Sementara kalau kita supervisi seperti biasanya itu kan tidak seperti ini nih persiapannya nih. Nah, untuk upaya tindak lanjut itu kan biasanya kalau kita setelah observasi itu ada seperti apa ya diskusi tindak lanjut bagaimana hasil observasi kita di kelas kan Bapak ya. Iya, Bu. Oke. Nah, nanti dari hasil diskusi tindak lanjut itu harapannya kita dapat melakukan perbaikan gitu kan Pak kan? Tepat? Iya. Oke. Kita dapat melakukan perbaikan. Nah, kalau seandainya kita memang memilih kelas 3 tadi dengan pertimbangan karena waktunya tuh memang singkat, waktu yang singkat, kemudian karena kita ini kan berbagi nih di sekolah nih, kadang kita nggak bisa di kelas yang sama, karena waktu mengajar kita tadi dengan jumlah guru yang banyak, dengan jumlah kelas yang beberapa kelas tadi, dengan juga apa ya kesediaan dari atasan untuk mengobservasi kita di kelas, waktu yang memang beliau bisa masuk di kelas, itu kan kita harus sesuaikan ya Pak ya. Jadi kalau Iya, misalnya benar, Bu. seandainya kita mengobservasi di kelas 3, karena memang kebetulan dapatnya memang di kelas 3 karena berbagai pertimbangan tadi, ya upaya tindak lanjut itu bisa kita gunakan untuk perbaikan kita di observasi berikutnya. Karena ini kan Pak, observasi ini kan setiap 1 semester nih. Tiap 1 semester, walaupun memang tindak lanjut itu tidak di kelas yang sama maksud saya, karena emang dia udah keluar ya kan, Iya, benar, Bu. Udah keluar. per Maret sampai dia selesai ujian dia keluar kan tidak mungkin di kelas itu lagi kan, maka kita bisa laksanakan perbaikan dari diskusi tindak lanjut tadi, kemudian apa yang akan kita upayakan untuk memperbaiki mungkin sedikit kekurangan kita pada saat observasi di kelas itu, kemudian dari hasil refleksinya, oh begini ternyata yang harus saya perbaiki, refleksi, evaluasi, maka nanti akan kita perbaiki di kelas yang lain untuk semester berikutnya Bapak, karena memang kebetulan anak-anak ini sudah selesai dari sekolah begitu. Tapi memang kalau seandainya bisa disepakati di kelas bawah dalam artian mungkin di kelas 1 atau kelas 2, kalau emang bisa disepakati maka kita pilih saja kelas 1, kelas 2 kalau memungkinkan Pak. Nah, tapi karena kita nih masih meraba-raba nih, masih awal-awal nih kan, pengelolaan kinerja di PMM ini, waktunya mendesak, kita menyesuaikan dengan waktu yang tepat juga, menyesuaikan juga dengan atasan yang akan mengobservasi kita, maka ujung-ujungnya emang ada sedikit kendala dalam pelaksanaannya, Pak. Tapi tetaplah itu tidak akhirnya memutuskan langkah kita untuk memperbaiki sedikit kekurangan kita pada saat observasi di semester sebelumnya gitu. Maka nanti kita perbaiki di semester depannya, Pak, di kelas yang lain gitu, Pak. Itu sedikit dari saya, Pak. Ya mungkin Bagaimana kalau Sarip? bagi saya tuh menurut saya Ya. observasi tindak lanjutnya di kelas 10 atau kelas 11, Bu. Nah, biar tidak terputus Iya, benar. ibaratnya alur yang kelas 12 tadi kan. Iya. Karena kan kelas 12 ini mereka udah nggak ada lagi di dalam maksudnya di sekolah. Iya. Nggak ada di dalam kelas. Nggak ada di dalam kelas. Iya, nggak ada di dalam kelas. Walaupun sebenarnya mau di kelas manapun ya setiap siswa itu punya hak
untuk kita. Karena kadang gini Bapak ya, saat kita saat kita diobservasi di kelas itu Pak, akhirnya kita tuh menampilkan penampilan terbaik kita, ya nggak sih? Iya, benar, Ya Bu. kan, menampilkan penampilan terbaik kita kan di kelas manapun yang akan dimasuki lah ya. Dan kadang Pak, kendalanya adalah tidak semua guru itu mengajar di semua kelas kan. Ada yang guru tuh Benar, hanya Bu. masuk di kelas 12 kan. Nah, itu dia Pak, kendala-kendala yang seperti itu akhirnya memang ya dia akan diobservasi ya yang di kelas yang hanya dia masuki kan gitu kan, nggak mungkin dia masuk di kelas yang lain. Karena ada pembagian jam mungkin, karena ada peminatan mungkin, karena ada lain sebagainya Bapak. Akhirnya ya ujung-ujungnya yang hanya mengajar di kelas 12 ya observasinya di kelas 12 saja kan? Ya kan? Iya, Bu. Iya, begitu, Pak. Tergantung di kelas mana kita masuk karena kita nggak bisa nggak bisa maksain masuk di kelas orang. Iya, bagaimana Pak Syarif, Fadilah, paparan Bu dari narasumber kita, apa sudah cukup jelas Pak Syarif? Nah, gini kan terkait dengan pembagian jam tadi, Bu. Iya. Misalnya contohnya saya di Iya. kelas 12 saya mengajarkan geografi, dan sedangkan di kelas lain saya mengajar mata lain. Otomatis nanti observasinya apakah mengikuti pelajaran yang saya ampuh di kelas 10 atau bagaimana, atau yang mengikuti yang kelas 12. Sedangkan kelas 12 tadi sudah. Oh, ya paham. Ya. Intinya observasi ini itu kan kita laksanakan setelah kita berdiskusi dengan atasan. Nah, kemarin itu saya sempat tanyakan juga dengan atasan kita di sekolah, Pak Kepala Sekolah, kan bagaimana untuk kawan-kawan di sekolah nih Pak? Apakah kita harus atur jadwalnya? Apakah kita nanti yang menentukan kelasnya gitu kan, seperti supervisi sebelumnya? Nah, karena memang di PMM itu sepertinya memang diminta guru itulah yang berdiskusi dengan atasan, karena kan ada keterangan berdiskusi dengan atasan sebagai langkah pertama kan Pak, dalam persiapan observasi itu kan. Ya, Bu. Nah, cuman kadang tuntutan itu dengan teknis yang terjadi di lapangan itu kan kadang beda Pak ya. Kadang memang harus kita koordinir kan. Nah, jadi kalau Bapak Ibu itu mengajar tidak hanya di kelas 12, ya pilihlah di kelas 11 dengan kelas 10. Sebisa mungkin seperti itu ya. Nah, kalau misalnya udah terlanjur memilih kelas 12, ya tidak apa-apa, laksanakan aja. Atau ada ibu guru yang hanya mengajar di kelas 12, ya ujung-ujungnya kita mengambil kelas 12 saja kan. Begitu sih, Pak. Iya, benar, Bu. Nah, tapi kalau kita masih bisa milih, misalnya nih, kita belum membuat dokumennya, kita belum membuat perencanaannya, kita belum menyiapkan apa-apa, ya pilihlah di kelas yang rendah. Jadi nanti harapannya di semester 2 kita bisa terapkan lagi di enggak mesti sih di kelas yang sama ya Pak ya. Karena kan gimana ya? Ya walaupun kondisi anak-anak tuh di tiap kelas tuh beda-beda, tapi kan bahan pembelajaran kepada kita, ketika kita masuk di kelas yang ini nih, rupanya kondisi anaknya seperti ini, maka yang saya terapkan dalam belajarnya seperti ini teknisnya. Nah, belum tentu ketika kita berikan formula itu di kelas yang lain akan memberikan efek yang sama, karena kan kondisi anaknya beda-beda. Ya, tapi setidaknya ketika sudah dilaksanakan observasi dan ketika sudah dilaksanakan diskusi tindak lanjut yang diberikan oleh atasan kita, ya kita tahu bagian mana sih yang harus kita perbaiki, bagian mana yang akhirnya jadi refleksi diri kita, bagian mana yang akan kita evaluasi, begitu Bapak. Dan nanti setiap kekurangan-kekurangan tadi itu nanti akan kita perbaiki pada observasi di semester berikutnya, begitu. Walaupun mungkin kita akan masuk di kelas yang berbeda. Begitu. Oke, untuk Pak Syarif Fadilah bagaimana Pak? Nanti kalau misalnya masih ada pertanyaan bisa kita tanyakan secara intern saja ya Bapak ya di sekolah boleh, Bu, Pak. boleh, Bu. Oke. Boleh. Jadi nanti privat dengan Ibu Nur Fitri ya mempertanyakannya. Mohon maaf nih Bu Nelly, mungkin Ya. Pak Budi bisa kasih pengalaman di sekolahnya kan? Pak Budi udah melaksanakan katanya tuh, ya Pak Budi Iya, ya. Barangkali bisa juga jadi bahan pembelajaran untuk kita kan? Pak Budi udah melaksanakan soalnya di sekolahnya tuh. Iya, sepertinya Pak Budi juga ada yang mau disampaikan nih, ya angkat tangan nih. Ya, silahkan Pak Budi, ada yang ingin disampaikan Bapak? Tadi mungkin jadi pertanyaan yang sama gitu Bu. Cuma tadi kan kalau kita melihatnya
di pengelolaan kinerja itu sesungguhnya observasi kelas itu kan itu istilahnya kalau para ahli itu baseline gitu, untuk menentukan ukuran pertama dari guru yang akan diobservasi gitu. Oh, gurunya posisinya di mana? Di 6 kah, di 5 kah, atau di 7? Kan sebenarnya upayanya kan harus nanti menurut saya lah, kalau kita membaca sosialisasi yang didapat itu kan harus yang penting itu kan penilaiannya itu kan pada upaya belajar, upaya refleksi dengan perubahan praktik, kan itu saja. Artinya praktiknya itu tadi dan pertanyaannya apakah harus nanti tindak lanjutnya harus masuk kelas lagi, kan enggak juga gitu kan. Yang dinilai oleh kepala sekolah itu kan enggak harus, observasi yang di awal ini kan hanya untuk menentukan baseline, nanti kira-kira capaian mau dinaikkan itu apa gitu kan. Istilah para ahli tadi itu berubah enggak sih Bapak Ibu guru nanti setelah diobservasi itu saja itu kan. Dari indikator yang dipilih gitu kan. Misal indikator tadi penguasaan suasana misalnya kan. Keteraturan kelas misalnya. Dari keteraturan kelas tadi itu ada enggak sih peningkatan dengan proses refleksi dari observasi kelas yang dilakukan. Nanti kan ada yang harus dipelajari kan, kalau enggak salah itu ada beberapa harus milih di PMM, kalau enggak salah kan harus belajar. Itulah fungsi mungkin kepala sekolah memantau Bapak Ibu gurunya, nanti ada enggak proses perubahan dari Bapak Ibu gurunya. Dan yang dicapai dan itu kan yang dinilai itu kan bukan di konten di materi bidang studi kita masing-masing tadi kan, tapi indikator yang kita pilih. Menurut saya lah Bu, ini berbagi informasi pemahaman yang saya dapat gitu kan. Jadi mau pilih kelas 12 kalau observasi sekarang pun enggak masalah gitu kan. Karena kita hanya ngajar di kelas 12 kasihan juga kan. Karena gara-gara kita enggak ngajar di kelas lain ya kita enggak bisa diobservasi. Tapi mungkin kan kalau di tempat kita, maka saya tadi itu beberapa kawan itu kita kebut di awal, karena banyak kawan itu kan mungkin ngajarnya di kelas 12 yang di bulan depan itu kan waktunya enggak banyak. Mungkin kita harus memilih hari, ada libur awal puasa, libur ujian dan sebagainya itu kan. Itu mungkin kalau mau kebut ya memang kawan di kelas 12 lah mungkin harus diobservasi observasi awal gitu. Barangkali itu saja Bu, mungkin berbagi cerita lah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak. Baik, terima kasih Pak Budi Suryadi atas berbagi pengalamannya dengan kita semua pada webinar kali ini. Baiklah, kepada narasumber, apa masih ada yang ingin disampaikan Ibu Nur Fitri? Baik, sebelum close ya. Sebelum close. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu. Intinya kita sama-sama belajar sih ya. Kita sharing pengalaman. Pak Budi sebagai kepala sekolah sharing pengalaman kepada kita, dan begitu juga Bapak Ibu guru yang lain. Nah, sekali lagi bukan berarti menggurui Bapak Ibu, karena kita di sini posisinya ya sama-sama mempelajari hal yang baru kita temui di tahun 2024 ini. Semangat Bapak Ibu. Masalah pengisian yang tadi, masalah waktu yang harus waktu pelaksanaan dari observasi sampai refleksi tindak lanjutnya itu sekali lagi mohon disesuaikan dengan perintahnya, dengan keharusannya pada saat bulan ini kita akan melaksanakan ini dan sebagainya. Pengisiannya mohon disesuaikan Bapak Ibu. Formulirnya walaupun kita tidak tahu gunanya untuk apa, hemat saya diisi lah Bapak Ibu, karena kita tidak tahu ke depannya kan, siapa tahu nanti digunakan, jadi kita tidak repot lagi. Nah begitu Bapak Ibu, sekali lagi mohon maaf jika ada kekurangan dari saya pribadi, karena kesempurnaan hanya milik Tuhan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih kepada guru penggerak Komunitas Belajar SMA 1 Beduai yang bisa melaksanakan webinar yang sangat luar biasa ini, yang akhirnya memberikan ruang juga bagi saya untuk belajar dari Bapak Ibu hebat, dari instansi-instansi yang lain, bahkan ada dari provinsi yang lain. Ibu, Bu Dwilena, akhirnya bertemu kita Bu di sini Bu. Baik, sekali lagi terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan dari saya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih pada narasumber kita, Ibu Nur Fitri, yang telah memberikan paparan dan pengalamannya serta ilmunya kepada kita semua, Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu guru hebat, karena mengingat waktu, saya putuskan hari ini pertanyaannya sampai di sini saja. Jadi hasil dari webinar kita ini akan saya bacakan kesimpulannya.
menanggapi dari paparan dari narasumber kita tadi. Tahap pertama yang harus kita lakukan sebelum observasi nanti di bulan Maret. Pertama kita harus menyiapkan modul ajar atau RPP Bapak Ibu. Kemudian yang wajib kita isi adalah formulir A untuk persiapan observasi kinerja guru. Terdapat 14 poin yang harus diisi. Dan di dalam poin tersebut hari dan tanggal diskusi itu harus diisi sesuai dengan jadwal kita pada saat melakukan diskusi dengan kepala sekolah kita sebagai atasan yang mengobservasi kita. Kemudian formulir A ini diisi sesuai dengan peraturan pemerintah Kemendikbudristek. Dan selanjutnya untuk mengisi RHK pada formulir A sebaiknya diambil dari fokus perilaku yang diobservasi yang telah kita pilih dan kita masukkan dalam modul ajar atau RPP. Baik Bapak Ibu, tiba saatnya. Bu Neni, sebentar Bu Neni. Izin Iya, saya share itu ya, saya share yang formulirnya itu untuk contoh ya. Saya share di kolom chat. Nanti bisa formulir. Iya Bu, nanti bisa ya. di Atau WA group. nanti dikirim ke WA group juga bisa Bu. Oh boleh, saya kirim ke Ibu atau Bu Iya, Tara ya? kirim ke kami saja. WA Iya, grup iya. saja Bu, biar kami Iya, bisa iya. lihat ya. Grup ya. Iya. Nanti formulirnya, materi semuanya akan dibagikan dalam grup WhatsApp kita ya Bapak Ibu. Oke, terima kasih Bu. Ya. Baiklah Bapak Ibu guru hebat, tidak terasa sudah hampir 2 jam kita bersama untuk menggali ilmu bersama-sama. Tiba saatnya kita untuk berada di kegiatan penutup Bapak Ibu semua. Terima kasih saya ucapkan kepada narasumber kita Ibu Nur Fitri SSI. Terima kasih juga untuk Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Beduai, Bapak Johari MPD. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang berpartisipasi dalam webinar ini, dan terima kasih juga kepada Bapak Ibu yang telah mau bertanya dan saling berkonsultasi, kepada Bapak Ruswanda, Bapak Budi, Ibu Dwi Lena, dan Bapak Syarif Fadila. Baiklah Bapak Ibu semuanya, sebelum kegiatan ini kita tutup, kita foto bersama dulu. Silahkan Ibu Tara, operator, foto Bu. Tolong dihapuskan videonya ya Bapak Ibu. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Sudah. Oke. Sudah Ibu Tara? Sudah Bu. Oke. Baik Bapak Ibu guru hebat, sebelum kita akhiri saya mau kasih pantun dulu Bapak Ibu. Boleh? Kok saya enggak ada dengar suara Pak Johari ya? Boleh Bu, boleh. Mana suara Sinyal Pak ini Johari? kurang bagus di sini. Sinyal kurang bagus nih Bu Nelly. Oh iya baik Pak. Kalau suara Pak Johari belum keluar nih, belum ditutup nih Pak. Oh iya. Silakan. Jelas Pak suaranya Pak. Jelas kok. Udah timbul lidinya. Oke. Masak kuah jangan berserakan, tambah selada dari negeri Papua. Sederet paparan materi telah kami sajikan, semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu semua. Cakep. Satu lagi nih Bapak Ibu nih. Boleh. Suka pantun nih Bu. Mentari senja telah tenggelam, hujan turun mulai terjatuh. Saya tutup webinar ini dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia untuk kita semua. Ya, salam sehat dan bahagia. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Ya, insya Allah Ibu. Oke, dadah. Assalamualaikum. Bu, terima kasih. Lanjut kegiatannya. Masih lanjut ini. Masih Pak Syarif. Kita akan mengadakan webinar yang ketiga. Pak Sarip narasumbernya. Iya, Pak Syarif narasumbernya.
video. Terima kasih ya Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Bu Paula, Ibu Evi, Ibu Nunu, Terima Ibu kasih Bu. Sering-sering Ibu buat Puspa. lagi Bu ya. Iya Ibu, insya Allah Ibu. Ibu Adriana, terima kasih Ibu. Terima kasih kita sudah dapat ilmu Ibu. Terima kasih Bapak Hutomo Mandala. Oh, izin keluar Bu ya. Iya, iya. Masih lanjut kegiatan. Iya. Silahkan Bapak Ibu bisa live dari webinar. Baik, terima kasih Bu. Ada di grup kita. Dadah. Dadah. Itu siapa tuh anak Bu Ninu tuh namanya? Aisyah. Mana Aisyah? Emang ada? Tuh Aisyah tuh. Dadah Aisyah. Kangen Dadah balik dari Aisyah. Kesanggau tuh. Ada resah dan dia tuh. Resah dan gelisah. Benci dengan Sarip tadi. Itulah marahkan dia tuh bikin hal ya. Udah tahu orang nggak balik. Sarip kamu sengaja. Terima kasih komunitas belajar Bedwai, luar biasa. Terima kasih Bu Nur Fitri, Bu Suci. Kak, live ya. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Upi, Masni, Aswati. PMM ilmu gaib belum? Terima kasih Pak Sunarto. Silahkan Li, Bapak Ibu. Itulah kerja ibu rumah tangga. Kok ada suara Bu Dewi kayaknya nih? Bu Dewi. Mana Bu Dewi Marlina nih? Dewi Marlina, Bu. Maksudnya tuh orang dalam tuh nanya dulu. Tapi saya tahu. Nggak bisa live kah Bu Tara? Itulah. Yuk. Siapa tuh? Bu Dewi kah tuh? Ya. Bu Dew, jamin lah. Udah jadi Bu Kabit dah, jamin lah. Pasti sinyalnya tuh.